Mukadimahnya monggo Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah di acara taslim. Semoga puasa yang sudah separuh lebih ya kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan membicarakan tentang Lailatul Qadar. Ini sesuatu fenomena atau peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim sejagat raya ya. Bagaimana kita berlomba-lomba bisa memperoleh Lailatul Qadar. Maka yang terpenting kita di dalam bulan suci Ramadan ini semakin akhir di 10 akhir ini khususnya kita harusnya lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita menggapai dan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena khairu min alfi syahr ini tidak mudah. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau dihitung 1000 bulan itu sudah 80 lebih sedikit 80 tahun ya, lebih sedikit. Sehingga kalau rata-rata umur umat Muhammad kita itu antara 60-70, insya Allah dengan mendapatkan Lailatul Qadar ini semua akan jadi beres. Karena umur kita otomatis dicatat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang mukadimah bisa saya sampaikan dan nanti bisa dilanjut di dalam episode berikutnya. Baik Ustadz, untuk mukadimahnya sore hari terima kasih, nanti kita lanjutkan dan tentunya masih bersama PT Wing Surya. Untuk kalian yang mau bergabung silahkan 0358774494 dan juga via SMS atau WA di 0818504444. Terkait masalah Lailatul Qadar silahkan Anda bisa tanyakan di sini di program Taslim Tasma Muslim. Kita tunggu sampai pukul 17:25 dan tentunya masih kerja bareng dengan PT Wing Surya. Saya siapin proposalnya sekarang ya Pak. Aduh, normal kerjaan tambah banyak. Habis kelarin diskusi sama klien, lanjut meeting online terus beresin presentasi. Aduh, bakal lembur lagi. OMG, kolaps nih lama-lama. Semangat gak boleh kolaps. Gue bodyguard lo yang baru. Segar dingin SDC 1000 rasa orange. Gue bakal ngejagain daya tahan tubuh kalian dengan triple proteksi. Oh ya? Vitamin C 1000 mg, madu, dan ekstrak mint. Wow, STC 1000 baru nih. Gimana cara bikinnya? Gampang, tuang serbuk Effervescent SDC 1000 ke dalam segelas air dan es batu, aduk, siap minum. Rasa orange-nya, wuhuu! Bikin baper. Semangat kembali, Po. Siap gaspol aktivitas lagi. Baru, SDC 1000 rasa orange dan jeruk nipis. Bodyguard tubuh biar gak ngedrop. Dari Wings Food. Udah siap gaspol lembur lagi kan? Tasmania bulan Ramadan yang dinanti telah datang. Meskipun masih dalam masa pandemi, mari Tasmania kita maksimalkan ibadah puasa ini dengan niat yang tulus. Raih setiap keberkahan di bulan Ramadan tahun ini agar Ramadan ini bisa membersihkan noda-noda yang ada di hati kita. Untuk urusan noda di piring dan perabotan dapur Anda Tasmania, Ekonomi Power Liquid solusinya. Nyuci piring jadi gak sulit, busanya lebih banyak dan yang pasti lebih irit. Kini ada varian baru Tasmania, Ekonomi Power Liquid siwak dan jeruk limau. Ampuh, lebih cepat hilangkan noda lemak di piring dan perabotan dapur Anda.
Ekonomi Power Liquid mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Ekonomi Power Liquid 5 kali lebih cepat bersihkan lemak. Sembilan 99,4 Tasma FM cara dasaran solutif Tasma Muslim ya rahmatullah, masih di program Taslim Tasma Muslim jelang buka puasa, dan tentunya masih bersama Bapak Ustadz Bapak Kiai Haji Muhammad Samsudin Al Ali selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Fatah Pule Tanjung Anom. Terkait masalah Lailatul Qadar, silahkan Anda bisa tanyakan di sini di 0358774494 dan juga via SMS atau WA di 0818504444. Sementara untuk Anda yang sudah bergabung untuk mendapatkan bingkisan dari PT Wing Surya, terima kasih. Dan kita tunggu sampai pukul 17:25. Ustadz, kembali ke kajian kita terkait masalah Lailatul Qadar. Ini biasanya banyak yang menyampaikan bahwa Lailatul Qadar ini turunnya di 10 hari terakhir. Cuman kebanyakan kita di 10 hari terakhir ini sudah mulai kendor ibadahnya, mulai memikirkan fokus ke lebaran, baju lebaran, kue dan lain sebagainya. Ini untuk mengoptimalkan agar ibadah kita ini semangat seperti awal-awal ini gimana ini? Ustadz? Iya. Memang ya karena Lailatul Qadar itu sesuatu keistimewaan ya. Makanya itu otomatis diberikan kepada orang-orang yang istimewa juga. Makanya di situ pasti berat ya untuk mencapai dan menggapai Lailatul Qadar itu. Di awal-awal Ramadan itu biasanya orang di masjid itu rame, orang terawih rame. Di awal-awal Ramadan itu skenario setan, ini menurut ilmu persetanan ya, itu malah tidak dilarang, mereka mau terawih itu malah diperintahkan sama para setan-setan itu. Silakan terawih gitu. Tapi nanti di 10 kedua, ketiga yaitu ancamannya setan. Intinya justru di awal-awal Ramadan itu orang disemangatkan. Tapi nanti di akhir Ramadan itu mau dilemahkan. Dan itu kiatnya setan memang ya. Nah, oleh karena itu ya kiat kita menggapai itu ya memang satu harus selalu ingat bahwa ini momentum yang istimewa, dan kita berpikir juga tidak ada yang menjamin bahwa kita nanti Ramadan yang akan datang bisa ketemu lagi kan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua ya jaminannya Allah itu yang membuat kita optimis dan terus semangat di akhir Ramadan ini. Terutama di malam-malam ganjil ya. Ganjil. Ya setidaknya kita berusaha lah jangan sampai taraweh kita itu bolong. Taraweh itu termasuk qiyamul lail, jadi itu termasuk ibadah malam, ibadah sunnah yang sangat dianjurkan di dalam bulan Ramadan ini. Ya insya Allah masih ada harapan lah ketika kita ini siangnya puasa, kemudian malamnya mau bertaraweh, syukur ada tadarusnya atau kiat-kiat yang lain yang bermanfaat. Ya insya Allah lah itu masih ada harapan kita ketemu Lailatul Qadar. Yang di Ustadz maksud untuk taraweh jangan sampai bolong ini bukan hanya di masjid saja nggih Ustadz? Berarti meskipun di rumah tetap mengerjakan sholat taraweh. Apalagi saat ini kan kemarin sempat hujan deras beberapa hari gitu. Iya betul, makanya ini hujan ini ya termasuk Ujian. Ujian kita ya. Kita mau terawih apa enggak ya tidak ada orang yang mengawasi kan. Bahkan pemerintah pun tidak mungkin mau meliti masyarakatnya terawih atau tidak, itu jadinya urusan masing-masing. Makanya ketika hujan tidak bisa ke masjid ya kita bisa terawih di rumah bersama keluarga, kira tidak ada masalah. Itu sebagai tantangan kita, ujian kita sampai di mana kita memperjuangkan
untuk menggapai Lailatul Qadar ini, terutama nanti di 10 akhir ya. Di 10 akhir itu kita bisa lihat di realitanya kan di masjid-masjid itu kan makin maju shopnya itu, Nggih. makin maju, makin sedikit orangnya. Ini sudah mulai nggih, Ustaz. Sudah Mulai berkurang mulai sedikit-sedikit. berjatuhan ini. Nggih, nggih. Makin akhir makin banyak yang Nggih, jatuh, banyak nggih, yang nggih. gugur di situ. Bahkan, untuk akhir-akhir ini biasanya di akhir-akhir puasa memang, menginjak ke 15 ke atas, ini bahkan kondisi fisik pun, khususnya yang sudah mulai usia 50 ke atas nih saat ini biasanya ada yang mulai, eee, sakit atau apa, apakah ini termasuk juga ujian nggih? Iya, karena ya itu justru itu ya. Tetapi semua umur itu sebenarnya hanya hitungan matematis ya. Orang umur sekian dan sekian. Nggih. Tetapi yang memberikan jaminan itu sebenarnya bukan usia muda ya. Karena terbukti orang-orang muda yang usianya masih sehat juga tidak terawih, tidak Nggih. puasa juga banyak kita temukan kan. Nggih, nggih. Sebaliknya ada orang yang sudah sepuh, sudah uzur, tapi karena dorongan iman takwanya kuat, maka ya no problem. Puasa biasa, terawih pun dia di masjid datang lebih awal. Justru yang lebih awal orang tua. Orang tua-tua, nggih, 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 nggih. Yang Apalagi sekarang kan muda-muda yang balap dolin baru berdiri. apalagi gangguan sosial media saat ini sangat-sangat, sekali nggih Ustaz, gangguannya sangat sekali. Bahkan mau taraweh, acara TV bagus, HP sekarang mau kemana mana sudah bisa melihat kemana mana itu juga termasuk gangguan. Betul, makanya ya lebih berat lagi ya kita menggapai Lailatul Qadar. Kita hidup di zaman akhir yang penuh tantangan ya. Penuh apa ini godaan ini memang luar biasa. Makanya kita harus pandai-pandai mengatur. HP itu ya penting, tapi kita harus mengatur juga kalau waktunya terawih ya harus off sebentar. Paling kita terawih berapa ya di sekitar kita itu paling 30 menit ya. Nggih, nggih. Ngisae sawitire terawih sawirite sudah angkat koper gitu. Nggih, 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 nggih. Iya. Untuk menggapai Lailatul Qadar sendiri Ustadz, untuk persiapan untuk kita sendiri itu apa ini, Ustadz? Ya Persiapan? pertama ya memang kita harus niat yang kuat ya. Niat memang orang ini mau melakukan apa saja ya berangkat dari niatnya masing-masing. Jadi niat yang kuat itu yang nanti akan mendorong kekuatan fisik dan mental manusia. Satu. Kemudian yang kedua ya tentunya jagalah kesehatan kita, ya, kita efisien tenaga ya. Nggih. Jadi jangan sampai Ramadan ini tenaga kita apa ya terbuang-buang hal-hal yang kurang bermanfaat. Yang kedua, yang ketiga juga lingkungan, Mas. Lingkungan itu sangat pengaruh sekali ya. Nggih. Ketika kita itu hidup di tengah-tengah lingkungan yang mohon maaf masyarakatnya memang semangat ibadah, itu kita kadang-kadang yang males ini akan secara otomatis ikut semangat juga. Nggih, nggih, nggih. Meskipun awalnya karena malu Ya bisa jadi. bisa karena malu, karena sungkan atau apa. Nggih, nggih. Tetapi lingkungan ini sangat, terutama lingkungan di keluarga kita sendiri. Maka ya terutama ayah lah, ayah atau bapak itu kan jadi pimpinan rumah tangga. Nggih. Kita tidak boleh mengondisikan rumah tangga itu terus apa ya bebas demokratis, itu tidak bisa. Kalau soal ibadah begini memang harus terus menerus ada amar ma'ruf nahi anil munkar. Jadi mohon maaf kebebasan itu jangan kemudian disalah artikulasikan. Nggih, nggih. Bebas silakan kamu mau terawih silakan, enggak misalkan anak-anak dibebaskan kayak begitu ya, itu tidak benar. Kita sebagai orang tua juga harus satu mencontoh, kita sendiri juga harus taraweh. Yang kedua perintahkan kepada anak-anak untuk ikut taraweh. Kalau perlu dikasih reward lah. Nggih, nggih, Nanti nggih. nah kalau kamu tarawehnya genep 30, nanti kamu tak beliin sepeda. Nanti tak beliin sepeda motor misalnya. Belian apa gitu ya, itu bagus sekali. Nggih. Memang model-model
edukasi pendidikan anak-anak sekarang kan memang begitu ya. Nggih, nggih. Tidak bisa kita kembalikan kepada zaman-zaman waktu kita kecil dulu. Kalau waktu kita kecil dulu itu cara mendidik anak itu murni model militer ya, keras gitu dulu. Dan sekarang ini sudah tidak zamannya lagi. Nggih, nggih. Baik Ustadz, kita terima ini yang sudah bergabung di program Taslim Tasma Muslim yang sudah bergabung melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya Anita mau tanya apakah yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar tahun kemarin ini masih bisa mendapatkan lagi di tahun berikutnya. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Ya terima kasih Mbak. Siapa Anita ya? Anita. Anita. Jadi Lailatul Qadar itu Allah menurunkan setiap setahun sekali ya. Jadi sangat mungkin sekali kita mendapatkan Lailatul Qadar itu setiap tahun sekali. Bisa juga. Makanya ini Masya Allah luar biasa. Allah ini kan maha pemurah ya. Apalagi umat Muhammad, kita ini umat Muhammad ini diberi kemurahan yang sangat luar biasa oleh Allah karena barokah Rasul kita yang istimewa, maka umatnya diistimewakan juga. Di Lailatul Qadar itu sekali lagi turun setiap tahun. Jadi kalau orang itu betul-betul serius mencari Lailatul Qadar ya bisa juga tiap tahun dapat. Nah, itu tinggal mengalihkan aja kan kalau bicara pahala ya, atau kebaikan. Khairun min alfi syahr itu kan satu Lailatul Qadar. Berarti kalau dua ya tinggal mengalihkan ya lebih baik dari 2000 bulan dan seterusnya. Demikian Mbak Anita yang sudah bertanya. Maaf Pak Ustadz, boleh tanya lagi, malam Lailatul Qadar adalah rahasia Allah. Apa kemungkinan tiap tahun ini berpindah-pindah? Apa tetap di malam-malam itu saja, misalnya di tahun kemarin di malam 25 dan di tahun ini ganti malam 27 atau bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih. Iya, terima kasih. Memang ada hal-hal yang sengaja dirahasiakan oleh Allah ya. Hanya Allah yang tahu. Salah satunya adalah satu tentang hari kiamat. Hari kiamatku la ya'lamuha illallah. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, ada isu-isu bahwa nanti bulan ini, tahun ini, tanggal ini, jam ini mau kiamat, ya hoax itu pasti hoax gitu. Pasti nggak benar gitu. Kita nggak usah hal-hal begitu itu ya kita nggak perlu pengaruh. Ya. Karena itu hak vetonya Allah, nggak ada yang, malaikat nggak tahu, nabi nggak ada yang tahu. Lah termasuk rahasia Allah itu walinya Allah. Ya. Allah itu bikin wali atau menciptakan wali. Membuat wali itu dirahasiakan oleh Allah. Hamba-hamba Allah yang dijadikan wali itu rahasianya Allah. Maka kita orang Jawa mengatakan ojo dumeh ya. Ojo dumeh itu sebenarnya kita diajarkan oleh orang tua kita itu jangan kita sekali-kali mencela orang, menghina orang gitu. Ya siapa tahu ternyata orang yang kita hina itu kekasihnya Allah. Kita juga nggak tahu gitu. Nah, yang ketiga termasuk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu juga sesuatu yang dirahasiakan Allah dan itu terjadinya ya bisa berubah-ubah menurut kehendak Allah gitu. Bisa tanggal 27, bisa 21 ya kan. Bisa 29, bisa 25. Terutama ada yang mengatakan di hari-hari ganjil ya. Tapi ada juga yang mengatakan enggak, Ramadan itu ya seluruh bulan Ramadan itu. Bisa tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, gitu. Ada yang begitu. Tapi berdasarkan istihad saja itu ya. Istihad itu kira-kira ya gitu ya. Kira-kira bisa seperti itu. Orang kan boleh mengira-ngira saja. Kira-kira ini mau hujan, ternyata enggak hujan. Bisa juga. Nggih. Demikian Mbak Anita yang sudah bergabung, Mbak Anita yang di kawasan Baron. Ustadz, nanti kita lanjutkan lagi, masih ada beberapa pesan kita sampaikan tentunya bersama PT Wing Surya. Cerdas dan solutif.
sih? Harga murah di zaman resesi ekonomi? Resesi ekonomi itu apa sih, Bu? Masa sekarang ini? Masa ekonomi sulit? Hah? Ekonomi sulit? Iya, ekonomi sulit. Wah, kalau saya jualnya ekonomi power liquid, Bu. Harganya irit, bersih selangit, nyuci piring jadi gak sulit. Yang bener, Pak. Ya bener lah, Bu. Harganya cuma 1.000. Beli 2, gratis 1 lagi. Wah, Terus, ekonomi power liquid 5 kali lebih cepat bersihkan lemak. masa sih, Pak? Aduh, swear, Bu. Lebih kental, busanya lebih banyak, dan lebih irit. Wih, udah irit dahsyat lagi bersihnya. Oke deh, saya beli kalau gitu. Beneran beli 2 gratis 1 kan? Beneran dong, Bu. Ekonomi power liquid harganya cuma 1.000. Beli 2, gratis 1. Isi lebih banyak, cuci piring makin irit, hanya ada di ekonomi power liquid. Dari Wingscare. Tasmania bulan Ramadan yang dinanti telah datang. Meskipun masih dalam masa pandemi, mari Tasmania kita maksimalkan ibadah puasa ini dengan niat yang tulus. Raih setiap keberkahan di bulan Ramadan tahun ini agar Ramadan ini bisa membersihkan noda-noda yang ada di hati kita. Untuk urusan noda di piring dan perabotan dapur Anda Tasmania, ekonomi power liquid solusinya. Nyuci piring jadi gak sulit, busanya lebih banyak dan yang pasti lebih irit. Kini ada varian baru Tasmania, ekonomi power liquid siwak dan jeruk limau. Ampuh, lebih cepat hilangkan noda lemak di piring dan perabotan dapur Anda. Ekonomi Power Liquid mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Ekonomi Power Liquid 5 kali lebih cepat bersihkan lemak. Sembilan 99,4 Tasma FM Cerdas dan Solutif Tasma Muslim yang dirahmati Allah. Masih di program Taslim Tasma Muslim. Dan saat ini sudah tepat pukul 17 lebih 12 menit ya. Sementara ada maghrib untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Tepat pukul 17 lebih 31 menit. Dan untuk Anda yang ingin menjawab kurma kuis Ramadan persembahan dari PT Wingsor ya. Saya ulangi pertanyaannya. Salah satu amalan yang utama di bulan Ramadan ialah A. Tilawah dan sedekah, B. Ngabuburit. Silakan ketik nama, spasi alamat, spasi jawaban yang benar. Dan untuk jawaban yang benar akan kita undi di program atau disampaikan di program Jendela Tasma pukul 7 hingga 9 pagi. Kita tunggu sampai pukul 17 lebih 25 menit. Sembilan 99,4 Tasma FM Cerdas dan Solutif masih bersama Bapak Ustadz Bapak Haji Muhammad Samsudin Al-Ali, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Pule Tanjung Anom. Terkait masalah Lailatul Qadar ini Ustadz, apakah ada tanda-tanda yang lebih lebih dominan untuk adanya malam ini malam Lailatul Qadar gitu Ustadz? Iya. Selain malam-malam ganjil tadi. Oh iya, itu memang Lailatul Qadar itu kalau tanda-tandanya ada ya di dalam hadis itu. Iya. Ada yang menerangkan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar ya. Di antaranya matahari tidak begitu panas ya, cerah redup istilahnya gitu. Iya. Kemudian malamnya itu dalam kondisi cerah ya. Cerah, terus situasinya itu dalam kondisi sunyi, tenang, tidak ada gaduh, tidak ada apa. Tapi itu ya tanda-tanda saja ya. Namun hakikatnya Lailatul Qadar kita tetap tidak mengetahui. Orang yang dapat itu saja ya, tidak tahu bahwa dia dapat Lailatul Qadar. Mungkin secara secara amaliyah saja mungkin bisa dilihat dari orang tersebut ya. Orang tersebut kalau dapat Lailatul Qadar itu amalnya atau kesehariannya itu orang itu akan lebih baik, ibadahnya akan lebih baik. Itu salah satu indikasinya ya. Jadi
Tidak mungkin, karena orang yang dapat Lailatul Qadar itu kan pilihan Allah, otomatis yang dikasih itu juga manusia yang jadi pilihannya Allah. Tidak mungkin terus pilihannya Allah itu terus berlaku seenaknya, gitu kan tidak mungkin. Nggih. Sementara Lailatul Qadar sendiri itu apa sih Ustaz? Kadang kita kan biar mendapatkan Lailatul Qadar. Sementara kita tidak ngerti sebenarnya Lailatul Qadar itu apa gitu. Lailatul Qadar itu kalau didefinisikan Nggih. mungkin begini ya, sebuah karunia dari Allah yang diberikan kepada hamba yang dicintainya. Jadi ya siapapun hamba itu dikehendaki Allah mendapatkan karunia itu, maka akan mendapatkan karunia. Jadi Lailatul Qadar itu bukan merupakan apa ya, impian atau berupa materi apa gitu. Wah, aku tadi malam dapat Lailatul Qadar, ini dagangnya kok laris. Nggih. Enggak seperti itu, nggih. Iya, enggak seperti itu. Makanya kenapa dirahasiakan Allah, supaya orang ini, intinya sebenarnya ya hikmahnya itu biar Ramadan ini orang itu ya minimal apa ya, mengistimewakan lah, ini betul-betul bulan istimewa gitu. Jangan sembrono di bulan Ramadan. Intinya sebenarnya itu. Makanya dirahasiakan oleh Allah. Nggih. Sementara untuk Lailatul Qadar sendiri, semua orang pasti menginginkan ya Ustaz malam Lailatul Qadar. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, COVID dan lain sebagainya, ini mungkin orang lebih disibukkan ke hal-hal seperti itu. Apalagi kemarin juga sampai sekarang masalah minyak juga naik dan lain sebagainya. Akhirnya fokus ke masalah dunia tadi. Nah, Iya. menanggapi hal seperti ini bagaimana Ustaz? Begini ya, kalau kita cakrawala kita itu luas, sebagai seorang mukmin itu sebenarnya apapun kondisi kita itu bisa sebagai fasilitator untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga itu yang mengenakkan atau yang menyusahkan. Ya, ketika kita dapat nikmat, dapat enak, wajiban kita adalah bersyukur. Gitu aja. Ketika kita mendapatkan yang kurang enak, misalkan kayak COVID, penyakit, virus, ya kita harus sabar, kan gitu aja. Jadi tugas kita itu, tugas pokok kita itu sebenarnya ya muternya di situ aja, antara syukur dan sabar. Syukur, sabar itu aja sebenarnya. Kita sebagai orang Islam itu nggak jauh dari situ ya. Apa yang kita lakukan selama kita bersikap tepat ya, kita dapat nikmat alhamdulillah, dapat musibah innalillah, dalam arti sabar, yaitu kita tetap dapat pahala gitu loh. Jadi ya sebenarnya ya tidak ada bedanya kita ini diuji atau tidak. Kalau kita diuji misalkan ada apa ya, ada COVID, kita mengeluh itu pun juga tidak menyelesaikan masalah. Kita mengeluh gimana saya gini, kita bilang sama temannya tambah nemen. Kadang mungkin yang kemarin ketika masih ada pembatasan, mereka masalah tarawih ada pembatasan begini-begini. Sekarang ada kelonggaran, nggak tarawih. Lah itulah makanya ini makin berat juga bagi kita. Sekarang dibebaskan ya, datang ke masjid, shop juga sudah oke. Ya, mari kita nikmatilah, kita ini ya apa ya, yang coba mengingat 2-3 bulan yang kemarin ya, saudara kita, tetangga kita banyak yang dipanggil oleh Allah, insya Allah. Rumah sakit Bu sampai overload ya, ada karu-karuan lah kemarin. Nah, kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah, dan itu sampai di mana rasa syukur kita kepada Allah. Alasan apa lagi kamu tidak terawih? Kemarin nggak terawih karena alasan COVID ya, monggo lah. Tapi sekarang kan sudah dibebaskan oleh Allah. Makanya mari kita kembali lagi, bahkan kita bersyukurnya lebih kenceng lagi lah. Harusnya begitu guys. Ya sebelum ada COVID lah kemarin. Itu COVID itu pelajaran yang diberikan Allah kepada kita yang luar biasa saya kira. Itu tidak sekedar pelajaran SD atau TK, tapi itu
pelajaran bagi yang sekolahnya tinggi, mahasiswa S3 itu. Iya. Justru sekarang malah euforianya di jalan-jalan rame, toko rame. Iya, sebenarnya ya nggak melarang ya, toko rame Iya. itu nggak melarang. Cuma kita manajemen waktunya itu yang susah. Nggih, nggih. Baik Ustadz, kita terima yang sudah bertanya di kesempatan sore hari ini. Ada Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Mau bertanya, adakah ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Vina di Tanjung Galang. Iya. Di antaranya yang saya sampaikan tadi bahwa orang dapat Lailatul Qadar itu orang itu akan semakin baik, semakin istiqomah ibadahnya, semakin lurus, semakin kenceng. Mungkin kalau yang kemarin-kemarin itu sholat jamaahnya masih kendor, setelah bulan Ramadan ini makin bagus, makin kenceng. Ya sama juga ini ada istilah alamat haji mabrur dan haji makbur itu kan apa gitu. Nah, setelah hajinya bagaimana kalau dia setelah haji itu kok dia makin rajin ibadahnya, makin bagus sosialnya, masyarahnya, ya berarti insya Allah mabrur gitu. Tapi ya itu tadi kembali mabrur itu ya rahasia Allah juga, kita nggak bisa memvonis orang itu mabrur, itu tidak mabrur ya tidak bisa kita. Kalau kita lihat misalnya Ustaz terkait masalah mabrur nggih. Orang ini pulang haji tapi tabiatnya masih seperti biasa, masih suka menggunjing dan sebagainya. Apakah ini juga bisa dikatakan oh dia tidak mabrur gitu? Iya, makanya itu tanda ya. Tapi kita tidak boleh memvonis. Memvonis karena memang mabrur tidak mabrur itu bukan otoritas kita. Kita ini hanya diperintah suruh haji, kita laksanakan kan gitu. Sedang haji itu yang nilai itu Allah Subhanahu wa taala. Sama juga puasa kita ini diterima apa enggak puasanya ya. Ya Allah alam, tapi kita berusaha yang terbaik lah dalam menjalankan puasa ini supaya apa? Ya supaya diterima oleh Allah gitu. Demikian Mbak Vina di Tanjung Galang ya. Dan Ustadz ini sudah 23 menit. Sementara untuk yang sudah menjawab silakan, masih ada 2 menit lagi kebersamaan kita tutup sampai pukul 17:25 menit. Mungkin menggarisbawahi kajian kita di sore hari ini Ustadz terkait masalah Lailatul Qadar sendiri Ustadz. Ya bismillahirrahmanirrahim. Kami mengajak pribadi saya dan umat Islam yang mendengarkan Tasma di mana saja berada. Mari kita niat bismillah, kesempatan Ramadan ini tidak disia-siakan. Kita manfaatkan waktu kita selain untuk istirahat ya, sekaligus istirahat dan tidur kita niati yang baik dengan cara yang baik biar jadi ibadah. Selebihnya itu untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat baik siang maupun malam. Artinya siang tidak harus ibadah murni harus sholat, zikir, enggak. Ya termasuk kita mencari nafkah, mencari rezeki yang halal, bekerja, itu termasuk ibadah juga. Baik Ustaz, terima kasih dan Tasma Muslim. Demikian kebersamaan kita di sore hari ini. Dan untuk korma, pertanyaannya tadi adalah salah satu amalan yang utama di bulan Ramadan ialah A. Tilawah dan sedekah, B. Ngabuburit. Jawaban yang benar adalah A. Tilawah. Dan terima kasih yang sudah menjawab banyak sekali dan semuanya benar. Dan siapa yang akan dapatkan bingkisan lebaran dari PT Wing Surya, Anda bisa dengarkan di program Jendela Tasma pukul 7 hingga 9 pagi. Akhirnya saya Cantar bersama Bapak Ustadz mohon undur diri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan hati di saat Ramadan datang. Kuatkan